Halo guys, kalian yang pegang saham BCA hari ini silahkan merapat dulu sebentar ya. Karena ini urgent sekali. Kita tahu bahwa ini tanggal 13 Desember 2025. Ini adalah saat-saat ketika Superbank mau diluncurkan sahamnya dan kita tahu bahwa sebelumnya sudah ada BBYB yang berbasis bank digital yang berbasis pinjaman aku laku. Kemudian ada juga Bang Arto yang jauh sebelumnya dan eh, berbasis dengan pembayaran Gojek sekarang ya, GoPay khususnya. Dan sekali lagi BBCA akan menghadapi tantangan yang berbasis pembayaran bank berbasis pembayaran yaitu OVO dalam diri Superbank. Ini sangat penting sekali bahwa kita tahu bahwa BCA ini menjadi semacam raksasa yang digerogoti dari sisi pinjaman online, dia mendapatkan tantangan yang kuat dari aku laku, kemudian dari pembayaran berbasis Gojek, dia menghadapi uh, Bank Arto dan banyak pinjaman berbasis online juga yang sudah seperti BBHI dan sebagainya. Dan sekarang muncul petarung yang cukup tangguh yaitu berbasis OVO. Ini tentu saja merepotkan bagi BCA dan itu sebabnya patut kita cermati bahwa saham ini secara grafik pun, secara chartnya kita lihat di sini, ini masa-masa dividen, pembagian dividennya, kelihatan turun dan sekarang ada titik kritikal ini di hari Sabtu ini. Ada kemungkinan bahwa saham ini akan mulai terjun bebas lagi, lebih parah daripada fase seperti ini. Ini adalah di bulan Juni dan sampai September ya, sampai awal Oktober saham ini turun cukup lama. Sebelumnya juga pernah naik, hanya sekitar 1 bulan nggak sampai. Sebelumnya juga sudah relay panjang dalam tren turun. Ini menunjukkan bahwa bank ini dalam masalah besar menghadapi tantangan kompetitor baru yang lebih efisien. Kenapa efisien? Karena bagaimanapun juga bank digital itu lebih berbasis aplikasi. Itu sebabnya mereka operasional cost-nya cukup rendah dan agresivitasnya tinggi karena berbasis bisnis nyata yaitu pembayaran dan pinjaman. Karena memang itulah uh, esensi dari bank saat ini berbasis pembayaran online karena semakin banyak pembelian online, transaksi online, otomatis bank yang tidak berbasis pembayaran itu akan menghadapi tantangan yang kuat dan bank-bank investasi yang berbasis pembiayaan proyek itu akan juga kalah dengan pasar saham. Maksudnya bukan kalah, mendapat tekanan yang sangat kuat sekali gitu ya. Jadi prospeknya memang sangat berbahaya gitu. Berbeda dengan bank BUMN karena memang bank BUMN itu berbasis kasir pemerintah. Jadi sebenarnya bisnisnya ya bayarin proyek-proyek pemerintah, transaksi pemerintah itu memang marginnya tipis tapi pasti gitu ya. Dan juga kredit-kredit kecil itu kan biasanya disalurkan lewat Bank BRI, itu sebabnya berbeda dengan BCA yang tidak memiliki basis seperti itu. Dan kalau kita lihat grafiknya ya, ini memang dia sudah mulai menyentuh eh, resisten bawah dan tidak mau kembali. Ini artinya bahwa tekanannya itu makin kuat dan nanti akan meledak turun cukup tajam sesuai dengan prinsip logaritmik gitu ya. Karena pergerakannya akan terakumulasi dan sangat rentan untuk jatuh ke bawah. Kenapa? Jatuh ke bawah kita lihat finansialnya. Ini kita eh, harga sahamnya dan ini adalah berita-beritanya. Ini adalah kuartal ketiga ya. Kuartal ketiga 2025, laporan keuangan rilis. Ini sekitar bulan Oktober tanggal 20-an ya. Kemudian rilis laporan keuangan Q2 2025 sekitar bulan Juli akhir. Kemudian rilis laporan keuangan Q1 2023. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini, memang saham ini cukup berbahaya secara grafik dan secara finansialnya kita lihat bahwa persaingan itu tercermin juga di persaingannya. Kita lihat di sini, memang benar total asetnya naik, tapi cukup tipis ya, 2,31%. Artinya pertumbuhannya sangat
bisa dibilang rendah karena per tahun itu sekitar 9,2% gitu ya. Nggak terlalu besar karena hampir setara dengan pertumbuhan GDP ya. Dan total equity-nya juga naik seperti itu. Perhatikan di sini revenue-nya yang menjadi masalah itu. Emang bank ini masih eksis di bidang pembiayaan korporasi gitu ya. Tapi di pasar retail, karena ini Bank BCA ini memang terkenal dengan pasar retailnya gitu. Dia menghadapi tantangan yang kuat. Perhatikan di sini revenue-nya atau total sales-nya ya. Di 4 kuartal terakhir bisa dibilang stagnan, bahwa bahkan di Q3 Q on Q-nya itu minus 1,03. Jadi transaksinya itu menurun minus 1%. Memang tipis tapi itu menurun gitu ya. Dan net income-nya juga seperti ini minus juga. Dan kalau kita lihat di sini nggak ada yang arus kasnya, nggak ada yang istimewa. Dan kita lihat di sini. Ini adalah selama 1 bulan sebelum turun ini ya, ini grafiknya, ini volumenya, terjadi pelepasan saham yang cukup besar. Dan ini akan menjadi pemicu di bulan-bulan selanjutnya. Kita lihat posisinya sekarang juga ada di average saja. Masih lumayan, belum terlalu jatuh, tapi potensi jatuhnya cukup besar. Jadi tidak ada istilah bahwa Bank BCA ini terlalu besar untuk tidak bisa jatuh. Kalau kita belajar dari gudang garam Sampurna gitu ya, yang sekarang memang sempat dapat angin segar dikit dari industri rokok, tapi kemudian secara fundamental bisnisnya memang sudah habis gitu ya. Dan operasionalnya tinggi seperti BCA ini. Bank digital tidak perlu banyak cabang, banyak pegawai yang operasional cost-nya tinggi, tetapi BCA ini nggak bisa gampang-gampang menutup cabangnya. Memang sudah banyak cabang yang ditutup, tapi nggak bisa agresif banget juga. Kenapa? Karena itu juga akan menciptakan persepsi masyarakat. Oh, BCA sedang mengecil gitu ya. Dan itu juga akan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank BCA ini. Jadi Bank BCA memang secara fundamental, secara prospek bisnis ini akan semakin menghadapi tekanan dengan hadirnya super bank yang berbasis OVO. Kita tahu bahwa OVO memang sempat naik, sempat turun lagi, dan dengan hadirnya super bank ini, dengan exposure melalui pasar saham ini, revenue dari super bank ini saya prediksi akan naik tinggi karena semakin banyak dibicarakan orang, semakin orang ingin tahu dan ingin melihat super bank itu seperti apa. Dan kalau kita lihat di sini catatan dari BCA ya, di sini juga nggak banyak yang berita yang penting gitu ya. 4,23 triliun bagi BBCA itu nggak besar-besar amat soalnya ya. 1,3 triliun karena valuasinya saja 900 triliun, hampir 1000 triliun. Jadi berita-berita seperti ini nggak banyak, dan nggak banyak inovasi yang bisa dilakukan karena memang beban operasional terlalu tinggi. Jadi bank ini memang harus bertransformasi, tetapi itu tidak mudah karena memang zamannya sudah berubah. Dan khususnya untuk bulan-bulan ke depan dengan hadirnya super bank, saya prediksi bahwa bank ini akan semakin tertekan. Mungkin bisa muncul lagi, tapi tidak untuk 2-3 bulan ke depan. Oke, thank you. See you next time. Semoga YouTube ini mencerahkan, dan ini bukan anjuran untuk melepas BCA atau dan sebagainya. Ini hanya analisa saya. Kalian bisa ikutin, juga bisa abaikan, tapi biasanya benar. Seperti saya sudah menganalisa saham PANI, saham dan sebagainya, itu sebagian besar benar. Lihat history YouTube saya. Thank you. See you next time.